Perang tidak lagi berada di ambang tanduk. Ia telah melewati batas yang selama ini dianggap tidak boleh disentuh. Ketika seorang jenderal gugur, dunia menyebutnya eskalasi. Ketika ilmuwan nuklir terbunuh, dunia menyebutnya operasi rahasia. Namun, ketika pemimpin tertinggi sebuah negara tewas dalam serangan militer asing, itu bukan lagi eskalasi biasa. Itu adalah perubahan struktur konflik. Televisi pemerintah Iran secara resmi mengkonfirmasi bahwa Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan yang disebut melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Sebuah angka yang bukan sekedar simbol duka, tetapi juga simbol transisi sejarah. Konfirmasi ini datang setelah pernyataan lebih dulu dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang menyebut bahwa operasi militer bersama Israel telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengklaim bahwa sejumlah tokoh senior Iran telah disingkirkan dalam operasi tersebut. Ketika laporan mengenai penemuan jenazah Khamenei beredar, dunia menyadari bahwa konflik yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang kini telah berubah menjadi konfrontasi terbuka terhadap inti kekuasaan Republik Islam. Sejak Revolusi 1979, belum pernah seorang pemimpin tertinggi Iran gugur akibat serangan militer asing. Fakta ini bukan sekedar catatan sejarah, ia mengubah karakter konflik secara fundamental. Khamenei bukan hanya kepala negara dalam pengertian administratif, ia adalah otoritas tertinggi dalam struktur politik Iran, berada di atas presiden, parlemen, bahkan militer. Ia menentukan arah strategis program nuklir, mengendalikan jaringan keamanan, dan menjadi simbol legitimasi ideologi sistem. Dalam arsitektur kekuasaan Iran, posisi pemimpin tertinggi bukanlah jabatan politik biasa, melainkan fondasi sistem itu sendiri. Karena itu, serangan yang menewaskannya tidak dapat dipahami sebagai operasi taktis semata. Dalam doktrin militer modern, tindakan semacam ini dikenal sebagai decapitation strike, sebuah strategi pemenggalan kepemimpinan yang bertujuan melumpuhkan kemampuan komando dan kendali musuh. Logikanya sederhana namun radikal. Jika pusat pengambilan keputusan dihancurkan, maka struktur di bawahnya akan melemah atau terfragmentasi. Namun dalam kasus Iran, langkah ini justru berpotensi menghasilkan efek sebaliknya. Ketika simbol tertinggi diserang, respons yang muncul bukan sekedar pertahanan militer, melainkan mobilisasi eksistensial. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut pembunuhan tersebut sebagai kejahatan besar dan bersumpah bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Iran akan merespons dengan seluruh kekuatan dan tekadnya. Pernyataan itu tidak terdengar sebagai retorika diplomatik biasa. Di dalamnya terkandung pesan bahwa persoalan ini telah melampaui isu keamanan nasional. Ini adalah soal keberlangsungan negara, soal harga diri, dan soal legitimasi sistem yang dibangun selama lebih dari 4 dekade. Di sisi lain, Trump justru menyerukan kepada rakyat Iran untuk mengambil alih negara mereka. Ia menyebut momen ini sebagai kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut masa depan mereka. Pernyataan tersebut membuka dimensi baru dalam konflik, yaitu kemungkinan perubahan rezim. Jika sebelumnya konflik dipahami sebagai upaya menekan program nuklir atau membatasi pengaruh regional Iran, kini ia menyentuh inti struktur politik dalam negeri. Ketika operasi militer diiringi dengan seruan politik untuk perubahan internal, batas antara intervensi keamanan dan intervensi politik menjadi kabur. Israel pun menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut. Artinya, kematian Khamenei bukanlah akhir dari rangkaian aksi, melainkan awal dari fase baru. Fase di mana konflik tidak lagi terbatas pada sabotase fasilitas atau pembunuhan ilmuwan, melainkan pada penghancuran simbol dan pusat kekuasaan. Dalam konteks ini, respons Iran hampir dapat dipastikan tidak akan bersifat terbatas. Beberapa jam setelah konfirmasi kematian pemimpin tertinggi, Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran gelombang serangan rudal dan drone dalam skala besar. Targetnya bukan hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa 27 fasilitas militer menjadi sasaran, termasuk pangkalan udara Tel Nov dan kompleks komando militer di Tel Aviv.
Iran secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang daratan Amerika Serikat. Namun, pangkalan militer Amerika di kawasan dianggap sebagai target sah dalam kerangka pertahanan diri. Logikanya sederhana tetapi berbahaya. Serangan dari luar wilayah nasional akan dibalas terhadap aset militer yang berada dalam jangkauan. Dengan puluhan ribu personil Amerika tersebar di Timur Tengah, konflik tidak perlu meluas secara geografis untuk menjadi besar. Ia cukup terjadi di sekitar titik-titik kehadiran yang sudah ada. Pangkalan di Teluk, fasilitas logistik dan pusat komando regional kini menjadi bagian dari medan tempur potensial. Serangan balasan Iran memicu aktivasi sistem pertahanan udara di beberapa negara Teluk seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Negara-negara ini yang menampung fasilitas militer Amerika mendapati diri mereka berada dalam lingkar konflik meski tidak secara langsung menjadi pihak yang memulai perang. Infrastruktur keamanan regional yang selama ini menopang keseimbangan kekuasaan kini ikut terseret baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah titik di mana konflik berubah menjadi bilateral menjadi regional. Israel sendiri meningkatkan kesiapan militernya secara signifikan. Mobilisasi cadangan diperluas hingga puluhan ribu personil. Wilayah udara di beberapa negara ditutup. Maskapai internasional menghentikan penerbangan ke berbagai kota di kawasan. Dampak konflik mulai terasa di luar medan tempur. Pasar energi bergejolak, harga minyak merespons ketidakpastian. Rantai pasok global menghadapi resiko gangguan. Perang yang bermula dari satu serangan kini merambat ke stabilitas ekonomi dan mobilitas internasional. Di tengah eskalasi tersebut, Iran membawa isu ini ke forum internasional dan menuduh Amerika Serikat serta Israel melakukan agresi yang melanggar hukum internasional. Rusia dan China menyuarakan keprihatinan atas peningkatan ketegangan. Washington tetap mempertahankan posisinya bahwa operasi militer diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Perdebatan hukum dan moral pun muncul. Apakah serangan terhadap pemimpin tertinggi dapat dibenarkan sebagai tindakan pencegahan? Ataukah ia merupakan pelanggaran kedaulatan yang berbahaya? Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan deeskalasi dan memperingatkan bahwa aksi militer dapat memicu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Namun di lapangan, dinamika menunjukkan arah sebaliknya. Setiap serangan memicu balasan, dan setiap balasan memperluas lingkar konflik. Ketika logika deterrence berubah menjadi logika pembalasan, ruang untuk kompromi menyempit. Di dalam negeri Iran, kematian Khamenei membuka fase transisi kepemimpinan yang sangat sensitif. Beberapa analis menyebut kemungkinan pembentukan dewan kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan sementara proses suksesi berlangsung. Struktur semacam itu dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Namun ia juga berpotensi meningkatkan radikalisasi respons, terutama jika tekanan eksternal dianggap sebagai upaya memanfaatkan momen transisi. Dalam situasi di mana tekanan eksternal bertepatan dengan perubahan internal, risiko salah perhitungan meningkat tajam. Setiap langkah militer tidak hanya dinilai dari efektivitasnya di medan tempur, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas politik domestik. Jika kepemimpinan baru merasa perlu membuktikan ketegasan, maka respons bisa menjadi lebih keras. Jika faksi-faksi internal bersaing untuk menunjukkan loyalitas terhadap sistem, eskalasi bisa menjadi alat konsolidasi. Trump mengisyaratkan bahwa pemboman terhadap target di Iran akan terus berlanjut selama diperlukan. Sementara itu, Garda Revolusi memperingatkan bahwa langkah balasan berikutnya akan berbeda dan lebih keras. Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik belum mencapai puncaknya. Ia baru memasuki fase di mana kedua pihak menguji batas satu sama lain. Pertanyaan utama kini bukan lagi apakah Iran akan membalas. Itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa jauh balasan tersebut akan mengubah peta konflik. Apakah ia akan tetap terbatas pada operasi militer terukur, ataukah berkembang menjadi benturan yang lebih luas yang melibatkan lebih banyak aktor regional dan global?
Dalam teori hubungan internasional, momen seperti ini sering disebut sebagai critical juncture, titik di mana pilihan yang diambil akan menentukan arah sistem untuk jangka panjang. Kematian Khamenei telah mengubah perang dari pertarungan terbatas menjadi konflik dengan dimensi ideologis dan struktural. Bagi Iran, kehilangan pemimpin tertinggi berarti tantangan terhadap fondasi negara. Bagi Amerika Serikat dan Israel, operasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman jangka panjang. Namun dampaknya melampaui tujuan awal. Ketika simbol kekuasaan dan identitas nasional menjadi sasaran, emosi kolektif ikut terlibat. Dan ketika emosi kolektif terlibat, rasionalitas strategis seringkali teruji. Dunia kini menyaksikan sebuah momen yang dapat menentukan arah konflik untuk tahun-tahun mendatang. Perang telah melewati batas, dan dampaknya baru mulai terlihat.